Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah walaupun dari pagi sampai siang ini masih hujan, dan kita semua siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, serta kita lanjutkan sejenak untuk bersama-sama mentadabburi ayat demi ayat dari surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan turunnya hujan dan iktikafnya kita di masjid ini menambah rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. 5 menit ke depan kita akan membahas satu ayat dari surat Al-Kahfi yang merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya tentang doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi sebelum ada kejadian yang luar biasa, di mana sebelumnya Ashabul Kahfi ini tidak tahu apa yang akan mereka alami, apa yang akan terjadi pada diri mereka. Di saat mereka menghadapi masalah yang sangat berat, bahkan nyawa sebagai taruhannya, di saat seolah-olah mereka mengalami jalan buntu, maka satu-satunya alternatif cara yang bisa mereka lakukan adalah berdoa. Dia berdoa sebagaimana sudah kita hafalkan pekan yang lalu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surat Al-Kahfi ayat ke-10. Doa inilah yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi, yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wahai Tuhan kami, dalam munajat doa mereka, anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu, dan berikanlah kepada kami petunjuk untuk bisa menjalani permasalahan hidup yang kami alami. Setelah doa ini mereka panjatkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka digiring oleh Allah menuju satu tempat, dan tempat itu juga tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Ternyata di dalamnya ada sebuah goa, dan mereka bersembunyi di dalam goa itu. Ketika mereka bersembunyi, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adadah. Ayat 11-nya dari surat Al-Kahfi ini merupakan jawaban dari doa mereka. Maka doa itu ada kalanya dikabulkan oleh Allah langsung, ada kalanya dikabulkan oleh Allah tidak langsung. Tapi yang jelas semua doa pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ada yang tidak. Maka saya termasuk yang kurang sepakat kalau ada doa tertolak itu, karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti doa kalian aku kabulkan. Nah, kalau ada yang mengatakan doa tertolak, pasti ada apa-apanya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, pasti doa kalian aku kabulkan. Kembali ke Ashabul Kahfi, doanya dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Meskipun doa itu ada kalanya dikabulkan oleh Allah sama persis dengan yang diminta, namun ada kalanya doa itu diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan saat itu, yang tidak sesuai dengan yang diminta. Maka kadang banyak yang tidak sabaran, banyak yang instan, pengen yang cepat doanya dikabulkan. Padahal bisa jadi kalau doanya segera dikabulkan oleh Allah, dia tidak lagi mau berdoa. Jadi yang harus kita yakini, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah.
Yang juga harus kita yakini, ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah persis seperti yang diminta. Misalnya orang yang sakit berdoa minta sembuh, minta sehat, dikasih oleh Allah sehat, dikasih oleh Allah sembuh, dikembalikan kesehatan dan kesembuhannya oleh Allah. Namun yang juga harus kita yakini adalah bahwa doa itu kadang diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita, yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita, dan seterusnya. Nah, termasuk Ashabul Kahfi ini mintanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat kasih sayang-Mu, dan juga tunjukkanlah kepada kami kemudahan, jalan kemudahan untuk menyelesaikan urusan kami. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang berbeda, bentuknya lain. Apa itu? Dibawa ke dalam goa. Di dalam goa itu mereka fadarabna ala adhanihim. Kata Allah, kami tutup telinga mereka di dalam goa itu. Sinina, beberapa lama, beberapa tahun. Maka pada ayat ke-25 nanti disitu disebutkan oleh Allah lamanya berapa? Lamanya adalah 309 tahun. Bukan mati, bukan meninggal, tapi tidur selama 309 tahun. Zaman sudah berubah, teknologi sudah berganti. Orang-orang yang hidup di masa itu sudah berada di alam barzakh. Tapi 7 pemuda ini yang merupakan ajaba, satu di antara tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, masih hidup. Hanya saja telinganya disumbat oleh Allah. Karena para ulama mengatakan orang yang tidur sekalipun, kalau di luaran sana masih mendengar suara berisik, pasti dia bangun. Jenengan misalnya nggak bisa tidur, stres misalnya, ngurusi urusan yang macam-macam, nggak bisa tidur sampai tengah malam nggak bisa tidur. Baru ingat kalau punya CTM. CTM nggak mempan, ya saya tirisin atau apa gitu. Yang jelas bukan obat-obatan terlarang. Walaupun pernah saya cerita, ini di luar tema, tapi ibrohnya luar biasa. Ada seseorang yang kaya raya, tapi nggak bisa tidur. Setiap lihat tukang beca bisa tidur di atas becaknya, kemulan sarung, iri. Kok yo enak men. Padahal tukang becak juga sama, batin, oh enak men. Itulah dunia, mungwang sinawang. Orang yang kaya ini melihat tukang becak bisa tidur, ini bukan berarti merendahkan profesi tukang becak, bukan, tapi sebuah gambaran saja. Begitu pula sebaliknya, tukang becak melihat orang yang mengendarai kendaraan mewah, iri, dani yo aku melebu atau numpak, paham nggak ini bahasanya? Ya, seandainya saya berada di dalamnya. Ini gambaran dunia. Ternyata masing-masing diuji oleh Allah. Yang satu diuji dengan ekonominya, yang satu diuji dengan kesehatannya. Nggak bisa tidur. Bayangkan, orang itu kalau nggak bisa tidur apa nggak sakit semua badannya. Sebagaimana kelamaan tidur, kesuwen turu ya tambah loro kabeh. Nggak bisa tidur, sakit semua. Tapi ini fakta, saya melihat secara langsung. Nggak bisa tidur, berhari-hari nggak tidur. Untuk bisa tidur, untuk hanya bisa tidur, yang bersangkutan harus mengkonsumsi satu obat. Ini khusus, harus dengan resep dokter. Yang saat itu sekitar tahun 2005, 2006, satu kapsul kecil itu harganya 500.000. Dan itu obat dokter, resep dokter. Bukan obatan terlarang, bukan. 500.000 Pak, untuk hanya bisa tidur. Mas Fakih yang ini turu ning masjid, AC-nya adem turu. Yes. Keluarkan turu. Ini nggak bisa tidur walaupun sudah mempersiapkan segala-galanya, nggak bisa tidur. Ada orang seperti ini. Untuk bisa tidur harus mengkonsumsi obat. Harganya 500.000. Apa yang terjadi kemudian? Saat yang bersangkutan tidur, karena rumahnya pinggir jalan. Kalau ada anak muda, ya, geng motor misalnya, belayar-belayar, atau knalpotnya blong-blongan, pasti sudah bangun. Bahkan kalau ada asisten rumah tangganya yang masuk rumah kok buka pagarnya itu kebanteran sehingga bunyinya
kencang, suaranya keras, pasti beliau bangun. Kalau sudah bangun nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur harus mengkonsumsi 500.000 rupiah zaman itu. Kalau sekarang mungkin 1 jutaan. Saya lupa nama obatnya. Memang nggak saya hafalin. Kalau Quran saya hafalin, kalau obat seperti itu enggak. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, tiap malam 500.000 hanya untuk tidur. Itu kok kacang godok itu oke. Maka kita harus introspeksi. Tidur itu salah satu nikmat dari Allah. Orang nggak bisa tidur, diambil satu kenikmatannya oleh Allah. Nah, walaupun seseorang itu dalam keadaan tidur, tapi kalau dia masih mendengar suara dari luar, suara bising dan seterusnya, pasti bangun, pasti bangun. Nyenyak-nyenyaknya kita, saking capeknya terus ketiduran. Tapi kalau ada gaduh, ada suara, apalagi mercon, kita mendengar pasti bangun. Maka Allah tidak hanya menidurkan Ashabul Kahfi, tapi menyumbat telinga mereka, sehingga mereka tidak mendengarkan apapun di luar sana, dan dibolak-balikkan tubuhnya oleh Allah. Kalau pagi ngadep ke timur, kalau sore ngadep ke barat, bolak-balik biar tidak busuk. Berapa lama? Adada sinin, 309 tahun. Ini adalah jawaban dari doa yang mereka panjatkan sebelumnya. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku dan tunjukkan kepadaku jalan untuk mendapatkan kebenaran. Oh, rupanya jalan untuk mendapatkan kebenaran sekaligus rahmat dari Allah adalah melalui tidur. Tapi yang mereka rasakan itu beda dengan yang kita rasakan kondisinya. Sampai pada akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-11, ya, kita satu ayat aja Pak ya. Fadharabna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Fil kahfi, di dalam goa itu, sinina adada, selama beberapa tahun. Thumma ba'atsnahum, dan kemudian kami bangunkan mereka. Jadi tidak selama-lamanya. Lalu dibangunkan oleh Allah mereka, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Mereka dibangunkan itu tujuannya adalah untuk mengetahui di antara dua golongan 7 pemuda yang di dalam gua tersebut, siapa yang lebih mengetahui berapa lama mereka tidur di dalamnya. Maka disinilah mulai terjadi perselisihan paham. Mereka ada yang merasa tidur baru sebentar. Ada sebagian yang heran, loh, kok beda? Karena ketika mereka ditanya sebagaimana ayat-ayat yang lain, mereka menjawab kayaknya kita baru sehari atau setengah hari, atau mungkin hanya beberapa menit. Kalau orang Jawa namanya sak seliut. Ternyata mereka baru menyadari bahwa apa yang mereka alami, tidur yang kata mereka hanya sebentar, hanya sesaat, itu rupanya sudah ratusan tahun lamanya. Setelah satu di antara mereka ditugaskan untuk mencari makanan, kemudian mereka yang lain tetap berada di dalam goa itu, namun di luar dugaan, satu orang yang ditugasi membeli makanan. Biasa orang itu meskipun tidur, kalau bangun mesti ngeleh. Walaupun tidur itu tidak melakukan aktivitas apapun, beda ya dengan nyangkul atau kerja. Tidur itu juga bisa menyebabkan lapar. Bangun, ada yang mengatakan mereka bangun karena lapar. Lalu satu di antara orang ini dengan membawa bekal uang yang mereka miliki sebelumnya menuju pasar. Ketika mereka bertransaksi, alangkah terkejutnya. Usut punya usut, kepingan-kepingan uang yang dibawa 7 pemuda yang diwakili oleh salah satu di antara mereka itu adalah kepingan uang zaman bahwela. Zaman mereka belum tahu, bahkan orang yang hidup saat itu nggak tahu ini uang apa ini. Misalnya jenengan masih mengoleksi, ya, ada yang hobi mengoleksi mata uang. Paling lama mata uang kita itu ya
Ada yang punya? Biasanya banyak ini bapak-bapak. Belum ada 100 tahun, kecuali kalau mata uang asing ya, yang dibawa oleh kekhalifahan Turki saat itu yang ada tulisan Arabnya mungkin ya, tapi uang asli dari Nusantara itu belum ada, karena uang baru diproduksi belum lama. Tapi ini 309 tahun. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rahasia ini terbongkar. Orang ini karena dicurigai, maka dia kembali ke goa dalam keadaan tergesa-gesa, sembunyi-sembunyi jangan sampai orang tahu. Setelah mereka diberitahu oleh yang satu ini apa yang terjadi di luar, zaman sudah berganti, alam sudah berubah. Dulu belum aspal, begitu keluar dari goa sudah aspalan, sudah gedung-gedung tinggi. 309 tahun loh ini. Kalau sekarang mungkin mobil sudah ada, kalau sekarang 309 tahun. Ya Allah. Atau kalau pohon dulu hanya tunas, sekarang sudah begitu besar diameternya. Apa yang terjadi? Para mufassir kemudian menjelaskan, setelah mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Allah kemudian mewafatkan mereka. Jadi mereka tidak hidup terus membangun keluarga, punya anak cucu, enggak. Ini adalah kisah yang penuh misteri. Setelah mereka menyadari itu, lalu Allah mewafatkan mereka, menjadikan mereka meninggal dunia, dan setelah itu baru masyarakat setempat mengetahui kalau sebuah bukit yang selama ini mereka anggap bukit biasa, ternyata di dalamnya ada goa, dan di dalamnya ada 7 manusia, 7 pemuda. Sampai saat ini arkeolog ini masih ada dan bisa disaksikan di mana tempatnya, wallahu alam. Tapi para ahli sejarah meyakini tempat Ashabul Kahfi itu adalah di Jordania, karena bukti sejarah termasuk juga masa-masa terjadinya peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan masa di mana Raja Dikyanus berkuasa di Jordania saat itu. Singkat cerita, bahwa di dalam surat Al-Kahfi, kisah intinya adalah kisah ini yang menunjukkan tentang kuasa Allah yang tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Atau bisa diartikan bahwa kekuasaan Allah itu tidak akan mungkin bisa sejalan dengan kekuatan manusia. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, tidak ada seorang pun yang bisa berusaha untuk menghilangkan dan seterusnya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus punya keyakinan bahwa Allah memiliki sifat, yaitu Maha Pelindung, Maha Penjaga, Maha Penolong. Di mana ketika ada seorang hamba yang berada pada jalan kebenaran, kemudian diuji oleh Allah dengan ujian keimanan, namun dia tetap konsisten, dia tetap istiqomah, dia tetap yakin di atas jalan kebenaran, walaupun saat itu dikucilkan, bahkan diusir, dipersekusi dan seterusnya, tapi Allah akan hadir untuk memberikan pertolongan dengan cara-caranya. Mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keyakinan kita atas pertolongan Allah, dan juga menjadikan kita semakin istiqomah berada di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.